menabung, kedua invest, ketiga sedia dana darurat. Oke, menabung untuk berinvest untuk semua kita jadi beruntung. Tepuk ITF. Cerdas, cermat, keren. Halo, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Pagi-pagi siaran. Ada satu kasus nih menarik, kita bahas yuk. Gaji naik, pengeluaran naik. Ya, ini ada salah satu kasus dari teman gue, sebut aja namanya Bram. Ya, dia curhat lah sama gue. Ya, terus kemudian habis itu dia mau minta tolong gitu, gara-gara gaji naik kok pengeluaran naik ya, sehingga dia gak bisa nabung nih ceritanya gitu. Terus dia bilang dulu, Pak, tapi jangan kaget ya sama gaji gua gitu, gede banget soalnya gitu per bulannya gitu. Ya gak apa-apa, share aja gak apa-apa, mungkin gue bisa bantu apa supaya lu juga bisa nabung gitu. Oke. Jadi kurang lebih gajinya tuh 19.400.000. Gede banget kan itu hitungannya. Bahkan studi kasus waktu gua bantu ibu yang di Jogja, itu aja gajinya aja 10 juta dia, ya kan gitu. Nah, ini kasusnya kali ini gajinya 19.400.000 kurang lebih gitu. Jadi terus kemudian dia baik hati banget. Terus gue bilang, coba deh dibikin laporan keuangan. Oh udah nih Pak, udah. Wah dia baik banget sampai dia nunjukin ke gue laporan keuangannya gitu. Dan sorry gue nggak bisa share di sini karena itu sangat rahasia banget. Tapi gue pikir ketika dia bilang waktu itu gaji naik, jadi gaya hidup juga naik gitu. Gue pikir ada gaya hidup yang salah nih. Gue pikir saat itu wah nih dia pasti jajannya banyak atau pengeluaran untuk sesuatu yang nggak perlu banyak banget gitu ya. Jadi kayak misalnya jalan-jalan dibanyakin atau ngerokok atau apa gitu segala macam. Pas udah gua lihat laporan keuangannya ya, kurang lebih biaya untuk bulanannya, untuk kebutuhan bulanannya, makan segala macam bersama anak itu kurang lebih 6 juta sendiri. Selebihnya itu harus bayar bantu orang tua. Ada orang tua dia harus bantu, ada mungkin dari situ ada saudara, ada anak juga, kebutuhannya dia, pengeluarannya, sehingga akhirnya terus kemudian dia harus bayar kuliah juga, ada kuliah kontrak lah segala macam biayanya. Jadi kalau dibawa di total sisanya itu untuk per bulannya aja dia itu cuman punya 200.000. Nah, langkah pertama udah bagus banget. Si Bram ini udah bikin laporan keuangan sehingga dia bisa bikin proyeksi. Nah, terus gue bilang, kayaknya kalau dari data ini gue gak lihat ada sebuah gaya hidup yang ngambur-ngamburin duit. Tapi gue rasa lo Bram berada dalam posisi generasi sandwich. Artinya lo membiayai banyak buat anak, sekaligus lo membiayai banyak juga, keluar duitnya banyak buat orang tua lo gitu. Maka kalau advice gue, saran gue, harusnya dengan gaji gede gini lo bisa nabung, harusnya paling gak berinvestasi, paling gak lo bisa ikut dana pensiun, DPLK paling gak gitu. Nah oke, kita sortir ya, kita coba sortir, kita bantu. Nah harapannya pertama itu tadi lo udah bikin laporan keuangan bagus, good. Sekarang paling ideal lo juga harus bentuk dana darurat, karena lu belum punya tabungan sampai detik ini, maka kita bangun dari nol. Nah, dana darurat itu 3 kalinya pengeluaran bulanan. Nah, kalau gue lihat yang paling urgent bulanannya, pengeluaran bulanan adalah kebutuhan keluarga bulanan, sama ada yang harian, segala macam itu ya gitu. Nah, berarti kalau sekitar 6.250.000 ya bulanannya, itu yang benar-benar urgent banget ya untuk isi perut lah di keluarga. Maka 6.250 itu
ribu itu harus kali 3. Jadi lo harus ngumpulin Bram sekitar 18.750.000. Pelan-pelan aja, cicil pelan-pelan. Tapi itu nggak boleh disentuh, dana darurat itu nggak boleh sentuh. Takutnya kalau ada apa-apa, amit-amit, misalnya lo berhenti bekerja atau lo lagi sakit, lo udah prepare untuk dana 18.750.000 itu untuk minimal 3 bulan ya. Kalau mengutip katanya Tung Desem Waringin, paling ideal itu 1 tahun. Lu bisa punya dana darurat itu harus 1 tahun. Tapi kalau menurut mentor gue, itu minimalnya itu 3 kalinya pengeluaran bulanan. Jadi itu nggak boleh disentuh, plek nggak boleh disentuh. Oke. Nah, analisa gue mengenai apa yang bisa dikurangin nih, paling nggak dikurangin untuk supaya gue bisa nabung, berinvestasi ya, untuk si Bram ini. Maka gue bilang di situ, pertama, untuk dana orang tua lo kan ada 2 keluarga. Jadi ceritanya nih istrinya nggak kerja. Jadi menurut gue menurut analisa gue, kalau istri nggak kerja, lo harus bisa berinvest banget. Lo harus bisa menata keuangan banget, paling nggak berinvestasi. Istri tahu kalau lo lagi berinvestasi, jadi duit itu benar-benar bisa ditabung. Kalau ada apa-apa, kasihan istri juga nggak bisa nabung, dia juga nggak punya penghasilan, kan ribet ya. Nah, gue lihat di sini dari analisa laporan keuangan buat orang tua mereka itu ada 2 untuk 2 orang tua mereka yang berbeda. Nah itu kan gede. Nah gue saranin itu dikecilin gitu. Misalnya kalau buat orang tua tuh 1,5, ya udah 1 juta aja, bisa nggak buat mereka kasihkan gitu. Kan pasti juga kita harus ngelihat kondisi kita juga. Paling nggak kita harus bisa berinvest. Kedua, kalau misalnya ada transport, kalau misalnya kita bikin dalam laporan keuangan itu ternyata ada transport yang langsung jumlahnya gede-gede ya, lebih baik jangan langsung duit itu memang misalnya dipatok ada 1,5 buat transportnya si ini gitu, si A, si B. Nah itu jangan langsung dikasih duitnya plek ke mereka, walaupun situ udah dibajetin. Jadi itu dimasukin dulu semuanya di tabungan yang bisa diinvestasikan langsung. Jadi transportnya dikasih sesuai dengan kebutuhan itu ya. Lalu 3, gue lihat di sini ada namanya belanja bulanan sama belanja harian. Belanja hariannya kalau nggak salah di situ sampai 3 jutaan. Belanja hariannya itu ya kurang lebih sampai 3 jutaan, 1 jutaan ya, gue lupa persisnya. Tapi belanja harian itu lebih baik tidak langsung dikonsumsi gitu. Jadi itu yang dikontrol. Kalau belanja bulanan udah fix, udah tahu jumlahnya berapa. Kalau misalnya belanja bulanan nyampe 3 juta, berarti kontrol lagi apa yang penting perlu dan berguna. Sekali lagi, apa yang penting perlu dan berguna. Belanja hariannya itu dikontrol. Belanja hariannya pasti kan ada perintilan macam-macam. Nah itu juga dikontrol, harus dikontrol. Nah di sini gue lihat juga ada salah satunya nonton Netflix, harus bayar Netflix ya gitu. Kalau memang gila banget sama Netflix ya sudah. Tapi kalau memang bisa dikontrol, bisa dikurangin, itu dikurangin gitu ya. Nah cara maka temen gue si Bram ini, dia belum tahu nih dengan gaji yang sangat gede. Tapi kalau misalnya dia langsung langsung dikurangi, langsung ngurangin uangnya dari tabungannya, maka dia akan sulit untuk berinvestasi. Maka gue saranin duitnya begitu udah gajian, kalau cuma naruh di bank, maka dia akan banyak kepotong juga gitu sebenarnya. Maka paling efisien begitu gajian langsung semuanya ditaruh di reksadana pasar uang ya, reksadana pasar uang yang langsung begitu udah terima duitnya langsung dimasukin dulu, dibungain. Artinya kenapa tips gue lebih saranin keluarin dari tabungan, masukin ke reksadana pasar uang. Ketika uang itu belum terpakai sama sekali ya,
walaupun dari laporan keuangan udah ada catatannya, tapi ketika duit itu belum keluar sama sekali, maka duit itu biarkan diputar dulu dalam reksadana pasar uang sehingga duit itu berputar. Jadi ibaratnya kayak passive income. Jadi dia duit itu berputar. Kita nggak perlu jangan diemin di dalam jangan hanya didiemin di dalam tabungan, kemudian akhirnya tergerus oleh potongan gitu. Padahal kalau naruh di reksadana pasar uang, begitu kita terus menerus kita taruh polanya sama, justru akan mengalahkan potongan bunga dari bank itu sendiri. Itu tips dari gua. So, kesimpulan gua apa? Abang Bram gaji naik, gaya hidup naik, tapi bukan karena gaya hidup yang karena hura-hura, bukan, tapi karena situasi yang dia berada dalam situasi namanya generasi sandwich. Dia harus membiayai keluarganya dengan cukup banyak, hanya sendiri ya, penghasilannya dari satu sumber, dari dia si Bram sendiri. Di sisi lain dia juga harus membiayai buat kedua orang tua mereka gitu, yang beda tempat ya, ada 2 tempat, orang tuanya harus dikasih biaya. Nah, itu tantangan tersendiri, dimana harus pinter-pinter ngatur keuangan. Semoga bermanfaat untuk pagi ini. Dan luar biasa banget sekarang nyaris 11 menit podcastnya. Tapi semoga ini bermanfaat. Nanti kita bahas lagi. Thank you Bang Bram, thank you sharingnya, thank you keterbukaannya, dan gue boleh lihat untuk laporan keuangannya. Terima kasih banyak. Case ditutup, dan terima kasih untuk pagi ini. Semoga lo Bang Bram terinspirasi untuk podcast gue kali ini. Salam dari gue, Lembu Tambun.